Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you class? I hope we get help today. Yeah, don't forget to keep your healthy from the coronavirus disease. Now our study about our lesson about to be. Yes, to be is M and R. Okay, so to be, we divided into three parts. For the first part, yeah, we can using M and then is and R. Ya, jadi to be itu dibagi ke dalam tiga bagian. Ada M, is dan R. Jadi M, ya, M dipakai untuk orang pertama, yaitu bisa digantikan dengan pronoun I. Kemudian she, he, it atau he, she, it itu biasanya menggunakan to be, is dipakai untuk orang ketiga tunggal. Dan terakhir itu to be, are dipakai untuk jamak, ya. Arti jamak itu lebih dari satu. Jadi kalau sudah dua orang, ketika subjeknya sudah dua orang berupa I, you, we, they, maka to be nya itu menggunakan are, ya. Jadi fungsi to be, ya, fungsi to be di sini sebagai kata bantu, ya. Jadi banyak orang mengartikan kalau to be itu mengartikan adalah. To be, is itu artinya adalah, M itu adalah, R itu adalah. Jadi sebenarnya artinya bukan adalah. To be itu is and are no mind, no meaning, nggak punya arti, ya. But without to be, the sentence is not complete. Jadi tanpa kita gunakan to be dalam kalimat yang kita buat, maka kalimat tersebut tidak sempurna, ya. Jadi fungsi to be di sini lebih dekatnya itu sebagai kata bantu untuk melengkapi sebuah kalimat, gitu, ya. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Pak, ya, bahasa yang kamu gunakan sehari-hari, ada tuh kata bantu dari bahasa Pak itu seperti weh, gitu. Jadi sering kamu ngomong kalau dengan sesuatu yang bagus atau mantap, you sering bilang mantap weh. Nah, sekarang saya tanya, weh itu artinya apa? Bukan kali, kan? Bukan banget, bukan sangat. Jadi ketika kita mengatakan mantap saja dengan menggunakan bahasa Pak, rasanya kurang pas. Tapi ketika kita menggunakan mantap weh, nah di situ kalimat mantap weh itu berarti dalam pengertiannya benar-benar mantap, gitu. Jadi sama dengan seperti to be, is and are. Jadi tanpa menggunakan to be, is and are ini kalimatnya tidak sempurna ketika kamu menulis. Atau dalam menggunakan bahasa Aceh, ya, bahasa Aceh sendiri juga ada to be-nya. Apa to be-nya itu? Leh, ada leh di belakangnya, ya, ada leh. Jadi seperti pajebui leh. Nah, apakah ile itu artinya dulu? Tidak. Jadi tanpa menggunakan menawarkan orang dengan pajebui leh, minum, makan dulu, gitu. Jadi pajebui leh itu, ile itu bukan diartikan sebagai dulu, tetapi dia merupakan kata bantu dari bahasa Aceh. Nah, bahasa Inggris juga seperti itu, ya. To be di bahasa Inggris is and are. Jadi tanpa menggunakan to be, kalimat tersebut tidak sempurna, sama seperti bahasa Aceh dan bahasa Pak tadi. You boleh mengatakan I lady atau I girl, saya perempuan, tapi kurang pas. Jadi you harus meletakkan I am girl or I am a lady. Ya, jadi kalau sudah you gunakan I am lady, you gunakan to be am di situ, maka akan terasa kentalnya, akan terasa kalimat you sempurna. Seperti itu. Okay, now, ya, we study about the was and were, ya. Was dan were seperti yang ada di slide 3 tadi, the third slide. Was dan were ini digunakan untuk to be yang kejadiannya itu terjadi pada masa lalu, ya. Jadi kalau you buat terjadi pada masa lalu, you tulis sekarang, it mean itu artinya you seperti mengenang, ya, mengenang sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, kemudian you tuliskan sekarang. For example, I was happy. Ingat,
I was happy. Was digunakan apabila subjeknya I, she, he, dan it. Ya, jadi I menggunakan to be was. Sama seperti is and are tadi. Ya, I was happy. Ini kalau kita artikan I was happy, saya dulu bahagia. Berarti dia mengenang masa lalunya. Kalau dulu dia bahagia. Ya, apabila kamu hanya mengenang kejadian pada masa lalu, you nggak boleh mengatakan I am happy. Kalau you katakan I am happy, berarti you senangnya sekarang, bukan dulu. Tapi ketika you mengatakan I was happy, menggunakan was ini, maka di situ you mengenang memori you pada masa lalu bahwa you dulu pernah bahagia. And then the second sample, they were beautiful. They were beautiful. Artinya ini mereka dulunya cantik gitu ya. Mereka dulunya cantik. Ya, they, ingat ini they ini jamak plural. Jadi kalau dia plural kita gunakan to be-nya itu were. Ya, you were, we were, and they were. Jadi kalau subjeknya ini sudah lebih dari satu, you gunakan were. They were beautiful. Dan ini juga sebuah kenangan ya, bahwa mereka dulu cantik. Jadi kalau you buat sebuah kalimat, oh mereka itu dulu cantik loh. Yes, they were beautiful. Jadi kalau you bilang mengenang masa lalu mereka cantik, they are beautiful, itu salah. They are beautiful itu untuk cantiknya sekarang. Kalau they were beautiful berarti itu cantiknya dulu. Nah sekarang gimana mem, cantik atau enggak gitu ya. Berarti itu nggak tahu kita cantik atau enggak pada saat sekarang. Yang jelas dia mengatakan bahwa they were beautiful, dia dulu tuh cantik. Apa sekarang jelek atau tidak ya, itu bisa terjadi dua kemungkinan ya.